Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 38. Melanjutkan cerita sebelumnya. Setelah itu, Zhang Yizong pergi dengan tergesa-gesa. Tan Yun bisa melihat dari sosok dan perilakunya bahwa apa yang dia katakan pastilah peristiwa besar. Saat ini, penampilan baik Xuan Yuan Hao Kong muncul di benak Tan Yun. Matanya menunjukkan kesedihan yang mendalam. "Jenderal, apakah Anda benar-benar mati?" Kemudian Tan Yun bergegas ke aula Chang Feng dan melihat Xuan Yuan Chang Feng, yang kehilangan satu tangan, berbaring diam di sofa dan jatuh koma. "Chang Feng, bangun, bangun," Xuan Yuan Linger berkata sambil menangis, "Kamu bangun dan katakan padaku, ayahku tidak boleh mati, kan?" Nyonya kedua, "Jangan khawatir. Biarkan aku melihat luka saudara laki-laki Chang Feng." Setelah Tan Yun menghiburnya, dia mulai memeriksa luka Xuan Yuan Chang Feng. Ketika Tan Yun memeriksa, Xuan Yuan Linger di satu sisi terganggu dan air mata berdeguk. Berita kematian Xuan Yuan Hao Kong tidak kurang dari 5 guntur untuknya. Dia baru saja meninggalkan retret. Dia ingin mempromosikan dirinya sendiri dan memberitahu ayahnya tentang naik ke ranah pemurnian tingkat 10, tetapi dia tidak ingin mendengar tentang kematian ayahnya. Setelah memeriksa, Tan Yun menemukan bahwa Xuan Yuan Chang Feng terluka parah dan perlu istirahat untuk bangun. Oleh karena itu, Tan Yun segera menawarkan pagoda abadi ruang dan waktu terbaik, dan kemudian menempatkan Xuan Yuan Chang Feng di lantai 2. Suatu hari di luar, 10 tahun di dalam menara, cedera Xuan Yuan Chang Feng sembuh hanya dalam beberapa saat, tetapi dia tercengang setelah kehilangan lengannya. Kemudian, Tan Yun membawanya keluar dari pagoda abadi. Pada saat yang sama, di puncak Gunung Suci Xuan Yuan, Zhang Yizong telah memasuki lantai 36 aula besar, menghadap gadis berbaju hijau, dengan ekspresi panik, "Tuan kota berita buruk." Gadis rok hijau adalah pemimpin kota abadi Xuan Yuan Rou. "Pengurus rumah tangga, mengapa kamu begitu panik?" Xuan Yuan Ruoe sedikit mengernyit dan bertanya. Zhang Yizong sangat terpukul dan berkata, "Laporkan kembali ke penguasa kota. 12 tahun yang lalu, Tuan Besar, Jenderal Zhuge dan Jenderal Sima memimpin 3 pasukan untuk berperang dengan musuh kota yang ditinggalkan. Jenderal Zhuge dan Jenderal Sima memberontak. Lalu mereka membunuh tuannya." Xuan Yuanru tiba-tiba bangkit dan menunjukkan ketidakpercayaan dan kesedihan di wajahnya yang menakjubkan. "Bagaimana ini bisa terjadi? Aku curiga Sima Yongzheng bekerja sama dengan musuh, tapi aku tidak menyangka dia akan memberontak. Pamanku, dia." Mata lembut Xuan Yuan dipenuhi dengan air mata dan tersedak. "Apakah dia benar-benar pergi? Aku tidak percaya, aku tidak percaya. Aku akan bertanya pada Chang Feng sendiri." Kemudian, Xuan Yuan lembut terbang keluar dari aula, seperti gadis giok. Dari puncak Gunung Suci Xuan Yuan, dia jatuh ke rumah tuan kota dengan kecepatan tinggi. Bayangan indah itu berkelap-kelip dan memasuki aula Chang Feng. "Chang Feng, bicaralah. Ayahku tidak mati, kan?" Xuan Yuan Linger, gemetar Xuan Yuan Chang Feng, menangis. Selain air mata, Xuan Yuan Chang Feng masih terlihat seperti ayam kayu. "Chang Feng." Mata lembut berlinang air mata Xuan Yuan Rou menatap Xuan Yuan Chang Feng, yang masih linglung, dan mendesak, "Bicara cepat. Paman tidak mati, kan?" Sambil menangis, Xuan Yuanru memandang Tan Yun ke samping, dan berkata dengan dingin, "Siapa kamu? Pergi dari." Tan Yun menatap mata safir Xuan Yuan Rou cantik dan terkejut, mata biru lingsu. "Apakah dia? Apa yang kamu lakukan? Aku akan membiarkanmu keluar." Xuan Yuan Rou berkata dengan tajam. "Pada akhirnya, suruh Tan Yun pergi." Tan Yun berkerut. Ketika dia hendak pergi, Xuan Yuan Chang Feng, yang diam, akhirnya berbicara, "Saudara Tan, jangan pergi. Paman memiliki sesuatu untuk dikatakan, biarkan saya menyampaikannya kepada Anda." Mendengar ini, Tan Yun menghela nafas dan mengangguk.
Suan Yuan Changfeng perlahan menoleh dan menatap Suan Yuanru. Tiba-tiba pria setinggi 7 kaki itu mulai menangis. Kakak, paman benar-benar mati. Ah! Dapat dikatakan bahwa kematian Suan Yuan Changfeng tidak lebih baik dari Suan Yuan Linger. Ayahnya meninggal lebih awal. Suan Yuan Haokong adalah darah dan daging Suan Yuan Changfeng yang harus dijaga, dan Suan Yuan Changfeng mengikutinya. Suan Yuan Haokong telah bertempur di medan perang, dan cinta mereka terbukti dengan sendirinya. Gigi Suan Yuan Rou menggigit bibir bawahnya, dan dia menutup matanya, air matanya menetes, dia tidak mengatakan apa-apa. Kakak ketiga, kamu berbohong padaku, kan? Suan Yuan Linger terisak, ayahku, dia sangat berani dan pandai bertarung, bagaimana dia bisa mati? Bagaimana dia? Wow! Suan Yuan Linger menangis dan pingsan di tanah. Sepasang mata menjelaskan apa itu kesedihan. Suan Yuan Changfeng membungkuk, mengambil Suan Yuan Linger dengan tangan kirinya, memeluknya dalam pelukannya dan menangis. Paman, sebelum dia meninggal dan jatuh ke ngarai yang hilang, dia memintaku untuk memberitahumu untuk tidak sedih. Kata paman, kamu adalah putri kesayangannya, jadi kamu harus hidup bahagia. Mendengar pidato itu, Suan Yuan Linger memegang Suan Yuan Changfeng dengan erat. Saudara ketiga, aku benar-benar sedih, sangat sedih. Kakak ketiga tahu suasana hati Anda, tetapi Anda tidak dapat kembali dari kematian. Suan Yuan Changfeng tidak bisa mengatakannya lagi. Pada saat ini, Suan Yuan Rou perlahan membuka matanya yang berkaca-kaca dan menatap Suan Yuan Changfeng. Kakak ketiga, beritahu aku penyebab dan konsekuensi dari semuanya. Iya, Suan Yuan Changfeng berkata dengan sedih, ketika 3 pasukan Suan Yuan, Sima dan Suge tiba di luar ngarai yang hilang, Sima Yongzheng dan 7 jenderal abadi di bawah pamannya, 70% dari pasukan mereka, mengintai di ngarai yang hilang. Suge memimpin puluhan ribu pasukan Suge untuk melakukan penyergapan di barat ngarai yang hilang. Paman memimpin saya, 2 jenderal abadi lainnya dan 3 juta tentara untuk memimpin 18 juta pasukan musuh di kota yang ditinggalkan ke Danau Peri yang hilang di luar ngarai yang hilang. Tepat ketika pamanku dan aku berpikir bahwa 3 tentara dikirim untuk memusnahkan musuh, Sima Yongzheng dan Suge Xiong berbalik melawan satu sama lain dan membantai 7 juta pasukan Suan Yuan yang bersembunyi di pintu masuk ngarai yang hilang. Paman membawa 3 juta tentara kita untuk bertarung dengan darah dan bertarung dengan cara berdarah. Paman bisa saja melarikan diri, tetapi untuk melindungiku dan membuatku tetap hidup, dia akhirnya dibunuh oleh Sima Yongzheng, Suge Xiong dan wakil wali kota-kota yang ditinggalkan. Tubuhnya jatuh ke ngarai yang hilang. Setelah itu, Suan Yuan Changfeng memandang Suan Yuan Rou yang menangis dan tersedak. Kakak, Suge Xiong baru saja mengkhianati kota abadi Suan Yuan, tetapi Sima Yongzheng juga pendiri kota abadi Suan Yuan. Bagaimana dia bisa mengkhianati kota abadi Suan Yuan? Bagaimana dia bisa melakukan ini? Dia meninggalkan kota luar kota abadi Suan Yuan. Lebih dari 400 juta makhluk abadi yang dia bawa bersamanya bersedia menjadi anjing lari dari makhluk abadi terbaik bersama para bajingan di kota yang ditinggalkan itu. Kenapa ini? Kenapa? Suan Yuan Changfeng membusungkan darahnya karena marah. Kakak ketiga, jangan terlalu sedih. Setelah Suan Yuan Ru menghiburnya, dia mengepalkan tinjunya erat-erat. Pupil safirnya menembakkan niat membunuh yang tak ada habisnya. Paman, jangan khawatir, Ruer secara pribadi suatu hari akan membalas dendam untukmu. Pada saat ini, Zhang Yizong dengan hormat memasuki ruangan. Dia membungkuk pada Suan Yuan Rou dan berkata dengan marah, Tuan Kota, masih ada beberapa hal buruk yang ingin dikatakan budak tua itu kepadamu. Mengatakan, Tuan Kota, Zhang Yizong berkata keras, 1 jam yang lalu, berita datang dari kamp militer. Setelah 9 jenderal mengetahui bahwa Sima Yongzheng dan Suge Xiong telah pergi, mereka meninggalkan kota abadi Suan Yuan dengan 90 juta tentara abadi. Sekarang di kota abadi Suan Yuan, hanya ada 1,2 juta tentara abadi yang melarikan diri dengan Tuan Muda ketiga. Mendengar pidato itu, Suan Yuan Ru menggertakkan giginya dan berkata, apakah ini benar? Itu benar. Zhang Yizong berkata lagi, orang-orang dari Guild Alkimia, Guild Pemurnian Perangkat, Guild Pemurnian Jimat dan Guild Arai juga melarikan diri. Mendengar pidato itu, Suan Yuan Rou mengepalkan tinjunya, kuku jarinya menembus telapak tangan, dan darah menetes dari tinjunya ke tanah.
Dia berkata dengan dingin, "Pengkhianat ini, aku bersumpah demi Suan Yuanru, 9 jenderal, suatu hari, aku akan membunuh mereka. Ada semua orang dari Guild Alkimia, Guild Pemurnian Alat, Guild Pemurnian Jimat dan Guild Pemurnian Arai. Jika mereka pergi, aku bisa menyelamatkan mereka dari kematian. Tetapi jika mereka berani menjadi anjing yang berlari dari makhluk abadi superior, aku tidak akan membiarkan mereka pergi." Setelah itu, Suan Yuanru memandang Zhang Yizong dan bertanya, "Apakah yang abadi di kota luar pergi?" Zhang Yizong berkata dengan jujur, "Ada lebih dari 300 juta orang abadi yang pergi dengan keluarga mereka yang bergabung dengan tentara. Orang-orang abadi yang tersisa mengatakan bahwa Tuan Kota tidak jahat kepada mereka dan mereka tidak bisa tidak berterima kasih, jadi mereka tidak meninggalkan. Orang-orang abadi ini tidak hanya tidak pergi, tetapi juga putus dengan keluarga mereka yang bergabung dengan tentara. Mereka mengklaim bahwa kota abadi Suanyuan adalah kampung halaman mereka. Jika musuh asing menyerang suatu hari, mereka akan mati di kota abadi Suanyuan dan tidak pernah menjadi pengkhianat. Berita ini adalah kenyamanan terbesar bagi Suan Yuanru. Iya, begitu, kamu turun dan bersiap untuk pemakaman pamanku." Suan Yuanru menghela nafas. Budak tua patuh. Ketika Zhang Yizong hendak pergi, Tan Yun tiba-tiba berbicara, "Zhang tua tetap tinggal, dan pemakaman tidak diperlukan." Setelah mendengar ini, Zhang Yizong, Suan Yuanru dan Suan Yuanlinger menatap Tan Yun dengan bingung. Tan Yun memandang ketiganya, lalu memandang Suan Yuan Changfeng dan berkata, "Saudara Changfeng, Jenderal Suan Yuan Haokong sudah menjadi Kaisar Suci. Jiwa suci Kaisar cukup kuat dan mungkin tidak menghilang. Juga, saya mendengar Anda mengatakan sebelumnya bahwa Anda melihat Jenderal Suan Yuan jatuh ke ngarai yang hilang setelah dia terbunuh. Tolong padatkan gambar memori dan tunjukkan kepada saya." Mendengar ini, Suan Yuan Changfeng mengangguk, melepaskan kekuatan surgawi, memadatkan gambar dari kehampaan. Dalam gambar, Suan Yuan Haokong, yang memar dan memar di lautan awan, ditusuk dadanya oleh Sima Yongzheng dengan pedang, dan kemudian menembus tengkoraknya oleh Zhuge Xiong seperti kilat. Kemudian, Suan Yuan Haokong mendorong keluar dua telapak tangan, salah satunya mengenai dada Sima Yongzheng, dan Sima Yongzheng ditembak dengan darah di mulutnya. Tapi Suan Yuan Haokong menghadap ke bawah, jatuh ke jurang seperti jurang yang diselimuti udara kelabu dengan kecepatan tinggi. Dalam gambar, Sima Yongzheng menyemprotkan darah ke mulutnya dan berkata, "Suan Yuan Haokong, benda tua ini, ditusuk oleh pedangku, dan dia akan mati tanpa keraguan." Zhuge Xiong berkata dengan senyum muram, "Pedangku juga harus menembus kolam roh dari benda lama dan menghancurkan jiwa suci kaisarnya." Pada saat ini, wakil wali kota-kota yang ditinggalkan terbang di udara dan berkata dengan suara yang dalam, "Hidup adalah melihat orang, mati adalah melihat mayat, tetapi di ngarai yang hilang ini, yang abadi akan mati. Kita bisa tidak masuk untuk memeriksa. Apa yang bisa kita lakukan?" Sima Yongzheng memeluk tinjunya dan berkata, "Wakil wali kota khawatir. Pedangku barusan sudah cukup untuk membunuhnya. Seperti yang kamu katakan, kita semua hampir mati. Bahkan jika dia tidak mati, dia sekarat. Bagaimana dia bisa bertahan? Selain itu, aku berjanji, Suan Yuan Haokong sudah mati." Di sini, gambar memori terganggu. "Saudara Tan, apakah kamu melihat sesuatu?" Suan Yuan Changfeng bertanya. "Saudara Changfeng, jangan khawatir, biarkan aku berpikir." Tan Yun memejamkan matanya dan terus mengulang gambar tadi di benaknya. Suan Yuanru dan yang lainnya memandang Tan Yun dan tidak tahu mengapa. Sesaat kemudian, Tan Yun tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Jenderal Suan Yuan tidak mati." "Apa, ayah saya belum meninggal? Bagaimana Anda melihatnya?" Suan Yuanlinger tidak sabar untuk menghapus air mata dari sudut matanya. "Saudara Tan, apakah kamu serius?" Suan Yuan Changfeng menatap Tan Yun dengan penuh semangat. "Kau tahu, aku sangat mempercayaimu." Saat ini, meskipun Suan Yuanru tidak tahu siapa Tan Yun, dia tidak peduli tentang ini saat ini. Hubungannya adalah, mengapa Tan Yun mengatakan bahwa pamannya tidak mati. Tan Yun melirik kerumunan dan berkata, "Saya yakin Jenderal Suan Yuan tidak mati."
Saya baru saja mengamati gambar ingatan saudara Chang Feng dengan cermat dan menemukan bahwa setelah pedang Sima Yongzheng menembus dadanya, Jenderal Xuan Yuan ditusuk menembus tengkoraknya oleh Zhuge Xiong dengan pedangnya. Hampir pada saat yang sama, Laksamana Xuan Yuan melambaikan dua telapak tangan. Faktanya, Laksamana Xuan Yuan menggunakan kekuatan pantul dari kedua telapak tangan untuk membiarkan dirinya melarikan diri ke ngarai yang hilang, jadi ada sinar kehidupan. Dari sudut pandang siapapun, Laksamana Xuan Yuan ditusuk jantungnya dengan pedang dan menembus tengkoraknya dengan pedang, mengira dia akan mati, tapi bukan itu masalahnya. Hanya ketika saya mengamatinya, jika Laksamana Xuan Yuan meninggal, dia harus jatuh secara vertikal dari posisinya. Bahkan jika tidak jatuh secara vertikal, maka itu seharusnya membentuk busur di kekosongan ke arah barat laut, karena saya menilai dari arah lautan awan bahwa angin bertiup dari barat laut. Saya berani menegaskan bahwa Laksamana Xuan Yuan sama sekali tidak mati pada saat itu. Dia mengendalikan arah penerbangan dan berpura-pura menjadi kematian bagi Sima Yongzheng dan yang lainnya. Saya berani mengatakan bahwa Jenderal Xuan Yuan pasti tidak mati pada waktu itu. Meskipun Jenderal Xuan Yuan tidak mati, cederanya pasti sangat serius. Mendengar pidato itu, Xuan Yuan Rou memandang Xuan Yuan Chang Feng dan mendesak, padatkan gambar memori lagi. Bagus. Xuan Yuan Chang Feng buru-buru memadatkan gambar memori lagi. Dia, Xuan Yuan Rou dan Xuan Yuan Linger mengamati Xuan Yuan Haokong, dan menemukan jejak jatuh dari udara kosong, seperti yang dikatakan Tan Yun. Saudara Tan, kamu benar-benar jeli. Xuan Yuan Chang Feng memandang Tan Yun dengan gembira. Xuan Yuan Rou dan Xuan Yuan Linger juga bersemangat. Xuan Yuan Rou memandang Tan Yun dan hatinya terkejut. Meskipun orang ini hanya tingkat ke-10 pemurnian abadi, dia sangat teliti. Pada saat ini, Tan Yun bertanya, Saudara Chang Feng, kapan Laksamana Xuan Yuan jatuh ke ngarai yang hilang? 2 tahun yang lalu. Xuan Yuan Chang Feng berkata, tampak cemas, tidak, ngarai yang hilang mengaku hampir mati. Jika Anda memasukinya, Anda akan tersesat. Paman, dia sudah lama berada di dalamnya, saya khawatir. Tanpa menunggu kata-kata Xuan Yuan Chang Feng, Xuan Yuan Rou berkata, saya akan pergi ke ngarai yang hilang. Suara Xuan Yuan Rou tiba-tiba berhenti, dan kepalanya bergetar dan berkata, jika saya pergi, apa yang bisa saya lakukan jika musuh menyerang kota abadi Xuan Yuan? Hanya ada 1,2 juta tentara abadi di kota abadi Xuan Yuan. Saya harus merekrut lagi. Jika saya pergi, bagaimana saya bisa menangani hal-hal sepele ini? Ketika Xuan Yuan Rou mengerutkan kening, Xuan Yuan Chang Feng berkata, kakak perempuan penguasa kota, Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Kami juga memiliki seorang jenderal di kota Xuan Yuan. Siapa? Xuan Yuan Rou bingung. Ini Tan Yun. Xuan Yuan Chang Feng berkata dengan jujur, Paman meminta saya untuk menyampaikannya kepada Tan Yun dan membiarkan Tan Yun mengambil alih jabatan jenderal sementara dan menangani urusan dalam kekuasaannya. Dia, Xuan Yuan Rou mengerutkan kening dan menatap Tan Yun. Chang Feng, dia hanya tingkat 10 pemurnian abadi. Pesona apa yang akan membuat pamanku mempercayainya untuk menyerahkan posisi penting seperti itu?